Ci dinipanina na papiran tapi itu na cennerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauqa nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah, karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nur pemahaman padahal yang dimasuk ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki iya ku iya rolengnya dia tajamai masalah sah, tapi dia pada salah aku sampainya dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker, pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulun napakasiliangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukan sini na decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu mencide-cide. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajangnya pamulangi perisa. Magi tau matewe keneli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas.
sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat, yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah, ada uangmu masuk ke pondok, Senin satu saat kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijan minggu pasu letuk kamal inu mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang, Pak. Satu saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren, itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan, Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadai ya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang, Pak, sebenarnya. Makanya komiki tama suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih. Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang, Pak, dia selalu diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji itu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya. Jelas itu, Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati? Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang kau mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya, Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutan na tamaga nun anda tanay bawan nih.
pembina na makarawa di mo gayuli mga jitomate te nakara din nasu mga jitomate jam memang nah kan begitu. Kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat, hafal ini, jangan. Kalau akidahnya keliru itu bahaya, Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi magampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Jabir Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Jabir bin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan itu? Tinggi, Pak. Guru Kiai Jabir Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ, karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku pure pak buti pure pak ini, lalu mulai saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan,
sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putali itu kak kasih barakah pada barakah angkai telinga itu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa kok. Epo mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu, tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata, apa dia ni lodongan ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilaw dongi sogi na de tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapasogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega siratu esa Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko talo sakuye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namudu sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta 1, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan.
Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ya ro ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya papasemkodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay napi Pak Bili. Napa maka datoli upake moje mula balu enani umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli dipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya maka ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasopro, kamana ni rupan. Tapi mega mati rasa magai di nagagamit lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare magai meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite senama buat tahu ada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang menyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajangnya angkamu oko alemu.
Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajangi ang kamyok ko alemu. Apa makreman Arab nafsahu pa kada Arab niga misangi elena yang misangi funna. Kan begitu, karena wafi ampusi kumapalatu basirun alemu made mu'guriwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kemri nololongan ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad. Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya. Kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu Nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya ya tua takale puluk kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotatongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi. Hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah. Simbolnya itulah warna hitam. Simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air. Simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk. Makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu juga. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18, 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan nakuange malapala riwatak kalemu. Ahmad mas sempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas. Nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluk kumana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluk Nurul Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad degaga sewa-sewa pancaji.
Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kedai ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terlima kore umi di makraya asal alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa, nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapur hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat na dia pergi lapor.
Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ke kantor mak ada di sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus. Minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inalah sibillah." Aja bawa. Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Jabur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapalai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang ilau ni ukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disebut-sebut jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisaribi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pende ini supaya kau yang mengisi makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katok baca tu doa na din na lepang kada dia dipenisagisa na ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik di jabri jokor. Fid dunya hasanah mancaji deceng kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji deceng itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagisay ka api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad, aterrun, gang kemaiya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran akapitu na canerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur, itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia terjamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah anak ko sampaja dia terjamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulunna pakasiwengi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukan sinina decenge. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tanolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya di ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Maka
Makanya puasa nolo, masaka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perisa magi tau matewe kenyeli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijat bimu pasu letuk kamal inu mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak, kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu ketau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 sak Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tama suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu.
Makanya saya selalu bilang, Pak, biasa kalau diceramah, kung kana tamita pertama ko pesantren pak kepala korang, tanya dulu gurunya. Maka na mga jito matemo katakwe. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya, jelas itu Pak. Maka na magi Pak Ustaz, masa ginabaca korako mati. Naguru na makada dia nalagto. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Makanya udah nanti mengaji. Jamnya memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mga jitomate te nakrade nasu mga jitomate aja memang kan begitu. Kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan. Kalau akidahnya keliru itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodande, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan itu tinggi Pak? Guru Kiai Abdul Rahman Amodali itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Saada itu sudah di walia. Kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ. Karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak.
Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai pak buti purai pak bayi ni, lalu mula saya aja mulai ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put tali to ka kasih baraka pada baraka angkai telinga to pandritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa kau. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, bayineku, otoku, darahku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilau dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku kuang. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Itu malaikat Pak, ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko talo sakuye. Iya memang kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu.
Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namude namega namudu sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2000, setiap subuh 2000. Yang penting rutin 1000, enggak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya, kalau dia sumbang makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya, Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Nggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu, Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya bapa sempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irak ko otay nampay pamili. Napa makada tuli upake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai Islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita nih kaya pagalungnya makukuha. Ang kamana ni rupana pasogpro, ang kamana ni rupana. Tapi mega mati rasa magai
Di nagagang milodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kere. Magai. Meloy no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai. Biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite sena mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasam menyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsau kada Arab Arabah ni gamisangi elena yang misangi funna kan begitu karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu made mu gurui kan ada di situ semua itu dia ambil dalil. Coba kita lihat Pak, salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya Kenri nalolongan ngero begini. Yero sampajange Ahmad, yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sange Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nurul Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale pulok kompa unsur. Unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18, 1 dan 81.
Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tunakada angkai asan na puange malapala riwatak kalemu Ahmad mas sempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nggak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kemana miro, nala atau pandita dia bahas itu. Yana tu makada dega aga sewa dena puluh konuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad degaga sewa-sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kedeku makanja isang pajanna tawe na makanja sikirina de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tunah kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kore umi di makraya asal alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store. Pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara.
Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat, hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asos ini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabu 240 yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepedaku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade po lapor inalah similo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Jabur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang ilau nyukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mo palaba ilok bana. Pade pagaysan na to. Napakosong ako po ng Allah Ta'ala
Doa pendek ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut sapu jagat. Jadi jutaan reti aku kata baca itu doa nadena lepang kada dia di pedis-pedis nai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik wijawijokor. Fid dunya hasanah mancaji decengyo kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji DC itu kesurumunri wakina asa bandar aja pota pagi saika api neraka gara-gara ya wilau ini. Jadi si dimilau aja na dua isi di situ Pak. Itu kuncinya, makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterun gang kema iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatannya. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dinipanina na papiran tapi itu na ceneri. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ko iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah anak ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji
ngaji, orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangi ulunna pakasiwengi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangi pak bukana sinina decengi. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukka manang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perissa magi tau matewe keneli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 saat kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cicat bimu pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar.
pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadai ya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji itu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya, jelas itu Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati? Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Jadi memang tak pertama, kecuali cek yang ngaji yang ko mati, tak pertama nih. Kan itu kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutan na tamagal na anda tanay bawan ni pembina na makarawan di mo gayuli mga jitomate te nakara din nasu mga jitomate aja memang nah kan begitu. Kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan. Kalau akidahnya keliru itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis. Tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan Guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia. Kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ.
Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali ini datangi, adik-adik Ansor, adik-adik Resbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai Pak Buti, purai Pak Bayi ini, lalu mula saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat, kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin, kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putalito ka kasih baraka pada baraka angkai telinga itu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa kau. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako kanjana. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, bayineku, otoku, darahku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus. Saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilo dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada.
Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat, Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareko tak dosa kuye. Iya memang kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namudu bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi ki, karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya bapa sempodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irako otay na pipamili. Napa makada tuli upake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu.
Jadi aku makan macera bola, macera wetang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai Islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul, Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa, dia doakan keselamatan, kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik, karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasompro, ang kamana ni rupan. Tapi mega mati rasa magai di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare magai meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite senama buat tahu agak mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang menyanyi mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange ang kamuy oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange ang kamuy oko alemu. Apa makreman Arab nafsahu pakada Arab Arabah niga misangi elena yang misangi punna. Kan begitu, karena wapi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu gurui. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kemri nololongan ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad. Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya. Kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasam pajak ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu Nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad.
Muhammad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale pulok kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanay mabolong. Ia kotatongi sipa na apie alipu ilambana. Ia korokoi sipa na anginge maridi hurupuna hurupuha. Ia kosuyui tanay, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau dudu itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Yaitu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurun Muhammad. Itu juga. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kumana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh kunuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Bura. Terima kore umi di makraya alay Pak Bura. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya tentu nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat.
Jadi sholat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Sholat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapur hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kadang kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun mak belikan ke sepeda, mungkin ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ke kantor mak ada di sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inalah simillah." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan, tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya, itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Tegajakur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina, mega tahu mapelai, tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan linu macinang, ilau nyukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong, makanya disapu-sapu jagat karena belum ada isinya. Itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan linu macinang, minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mupalaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa tinde ini supaya kau yang mengisi, makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katak baca itu doa na din na lepang kada dia dipenisang-isang na yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah, dia isi di sini. Ya kuidi degai wijata ilaunik bija-bija kor. Fid dunya hasanah mancaji deceng kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji dece itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterruno gang kemaiya iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dinipanina na papiran tapi itu na canerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Bersanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35.
Nurun ala nur, itu pemahaman yang keliru, Pak. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah anak ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulunna pakasiwiangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi, kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nol berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini tuh kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukka manang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajangi pamulangi peresa. Magi tau matewe keneli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 saat kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijat bimu pasu letuk kamal inu mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah.
Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu ketau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamat surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa kita baca Quran mati. Nah guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Jamnya mentah pertama, kecuali ceki yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga no anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mga jitomate te nakara din nasu mga jitomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh.
Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi, Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupure Pak Buti pure Pak Baini aja lalu mula saya aja mulai ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putali itu kak kasih barakah pada barakah angkai telinga itu pandritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta.
Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa po. Ipo mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na di mak bola mako kanjana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata, apa dini lodongan. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, daratku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilaw dongi sogi na de tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bola ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareko tak dosa buye. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak doakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namodo sa bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya, kalau dia tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan, misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ia ro ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang. Titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya papasempo dale patola abala
Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay nampi Pak Miri. Napa maka dato liupake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasong pro, kamana ni rupan na. Tapi mega mati lasa magay di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare magay meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas na mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dali tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe aganasan manyanyaman atau sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajangnya ang kamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajangnya ang kamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsu pa kada Arab rabah ni gamisangi elena yang misangi funna. Kan begitu, karena wafi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu gurui. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kenri nololongan ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad.
Ia rumah sempajangnya Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sempajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale puluk kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk, makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurul Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad masampaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas. Nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kemana miro? Nala atau pandita dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan. Kalau kau mau makan, ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti. Maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji, puluk ko matoka nuru Muhammad. Tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu. Insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Bura.
Terima korek umi di makraya sekali Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ini tuh nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor ya. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud dua arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam.
Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ka sepeda, mau ki ke kantor mak belikan ka sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ka sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijabah karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inalah sibillah." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru terkait Jabir Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah dece ngagana linu macinang ilau nyokor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah dece ngagana linu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pendek ini supaya kau yang mengisi makanya disebut sapu jagat. Jadi jutaan reti akong katau baca tu doa na de na lepang kada de padisangisan na ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar de disangi. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilauni wijawijokor. Fid dunya hasanah mancaji dece nyokolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Ya nak tilawe usahakan ipota pancaji dece itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya wilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ke-7 itu malaikat Jibril stop. Kemudian ada nasa Jibril, Muhammad aterun gang kema iya. Maka dia Nabi Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengatakan, kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu, Pak, punya 360 sayap. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun.
Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipan nina na papiran tapi itu na ceneri. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauqa nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia pada salah aku sampaja dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulun napak kasiliang. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukan sini na decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo. Nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur, tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak.
wasa sampajang pamulangi peresa magi tau matewe kiniling kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin satu saat kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah. Kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah, cijan mimu pasu, letuk kamal inu mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak, kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren, itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih. Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau di ceramah, kung kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu
kuncinya, Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na namega pakutan na tamaga nun anda tanay bawan ni. Pembina na makarawa di mo gayuli mga jitomate te nakara din nasu mga jitomate jameman na. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu yang bahaya, Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi magampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan Guru Kiai Abdul Rahman Ambodande, Kiai Asad. Saya sering sebutkan Guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi, Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodande itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Saada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupure Pak Buti pure Pak Baini, lalu mula saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin.
Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan, sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put tali tu kak kasih baraka pada baraka angkai telinga tu pandita. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa po. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako kanjana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, baineku, otoku, daratku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat tak. Ya kumilodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat tak. Tapa sogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dewasa mega 100 ya Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareko tak dosa kuye. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh, itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namodo sa bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok kuma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu.
Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Nggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi karena doa malaikat itu nggak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ia ro ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya bapa sempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di irak ko tay napi Pak Bili. Napa maka datoli upake moje mula balu enade umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita nih kaya pagalungnya makukuha. Ang kamana ni rupan pasopro, ang kamana ni rupan. Tapi mega mati rasa magay di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kere magay meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas na mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dali tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasab menyanyaman atau sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak.
tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsau pakada Arab Arabah niga misangi elena yang misangi fonna kan begitu karena wafi ampusi kumapalatu basirun alemu made mu gurui kan ada di situ semua itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak, salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya Kenri nololongan ngero begini, Yero sampajange Ahmad, Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sange Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nurul Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale puluk kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dulu. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18, 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tunakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad mas sempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas. Nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil.
Puluk kumana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Ina tu makada dega ga sewa dena puluk nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ina tu nak kedeku makanja isang pajanna tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura yana tunah kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kore umi di makraya asalnya alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacaan di salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store. Pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak jangan pindah-pindah. Kadang-kadang kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku?
Baru dia mintanya berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asos ini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inilah similo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Jabur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapalai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalinu macinang. Ilau ni ukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu. Makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalinu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pendek ini supaya kau yang mengisi, makanya disebut sapu jagat. Jadi jutaan reti akong katok baca tu doa na de na lepang kada dia dipadisagisa na ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik bija-bija kor. Fid dunya hasanah mancaji decengyo kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Ya nak tilawe
usahakan ipota panceji DC itu ke Surumundri wakina asa bandar aja pota pagi saika api neraka gara-gara ya wilau ini. Jadi si dimilau aja na dua isi di situ Pak. Itu kuncinya, makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian ada nasa Jibril, Muhammad aterun gang kema iya. Maka dia Nabi Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na canerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ko iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulunna pakasiliangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai. Kalau dia tidak dibuka,
Itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku masam pajak ko, cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri kita tambahin nol berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya mau puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namun sisa buku nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perisa. Magi tau matewe kenyeli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini. Anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijat bimu pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada.
kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nangkap Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang, Pak, biasa kalau diceramah, kung kana tami tapatamu ke pesantren pak kepala Quran, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji itu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang kau mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana temaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mengaji tomate te nakara din nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Main Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir.
Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Resbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku purai pak buti purai pak bayi ni, lalu mula saya aja mulai ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Potaletuka kasih baraka pada baraka angkai telinga itu pandritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa kok. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenebang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, bayineku, otoku, darahku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilo dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos. Rugi ki.
Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 satu bulan. Maka dawasa mega siratu esa bustas. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko talo sabuye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namudi, namega, namudu sabu mirope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok kuma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta enggak. Rugi Ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ya ro ala pangalipa mulangi reko otak. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ, langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah, baru berdoa, buang, tapancaji wiya papasemkodale, patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay napi Pak Miri. Napa maka dato liupake moje mula balu enani umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah. Syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi. Tapi menggunakan sebagai alat. Untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya?
tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala, makanya maka dia tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat, kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasog pro, kamana ni rupan na. Tapi mega mati rasa, magay. Di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare. Magay. Meloy no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai. Biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas na mambo atau agak mudah-mudahan kasih salama inang kato dali tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange ang kamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange ang kamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsahu pakada Arab Arabah niga misangi elena yang misangi punna kan begitu. Karena wapi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu guriwi kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya Kemri nololongan ngero begini. Yero sampajange Ahmad, yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H, makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu Nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale pulok kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotatongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi, hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal.
Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi ya tu watak kalemu puluh kumati Ahmad. Yana tu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurun Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan nakuange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tetungan. Itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil. Puluh kumana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh kunuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangiati maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tu makan alay Pak Bura. Terima kore umi di makraya alay Pak Bura. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis.
Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapur hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Makanya malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun mak belikan ke sepeda, mungkin ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ke kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inilah similo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Jabur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu maaf lah, tapi mega tahu dia nak paham.
Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalinu macinang. Ilau ni ukur. Sehingga di situ, karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya. Itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalinu macinang, minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pinde ini supaya kau yang mengisi, makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katok baca itu doa na de na lepang kada de padisangisan na ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilau ni wija-wija kor. Fid dunya hasanah mancaji deceng kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji deceng itu kesurumunri. Wa kina asabanar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya wilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian ada nasa Jibril, Muhammad aterrun gang kema iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatannya. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dinipanina na papiran akapi itu na canerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ko iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah na ko sampajan dia tajamai.
Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker, pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulunna pakasiliangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku masam pajak kok cidi, kemudian ma puasa kok cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri kita tambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya di kebelakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabarin takukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perisa. Magi tau matewe kenyaili kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat, yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah, ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 saat kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cicat mimu pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya.
Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren, itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang ko mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mengaji tomate te nakara din nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu yang bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi magampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodande, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Main Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu
tinggi Pak. Guru Takai Abdul Rahman Amodal itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ. Karena dia sudah wali. Adakah mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan, jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti. Kembali ke Rasulullah. Kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu? Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai Pak Buti purai Pak Bayi ni, lalu mula saya aja mau, ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put talito ka kasih baraka pada baraka angkai telinga itu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa kau. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na di mak bola mako kanjana. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan.
anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, baineku, otoku, daratku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilaw dongi sogi na de tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku po. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareko tak dosa kuye. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namodo sa bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok kuma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta 1, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ia ro ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya bapa sempodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irak ko tay napi pamili. Napa maka datoli upake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada
MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah. Syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi. Tapi menggunakan sebagai alat. Untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang. Kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalung na makukuha. Ang kamana ni rupan na pasompro, ang kamana ni rupan na. Tapi mega mati lasa, magay. Di nagagamil lodongan. Hirang itu tolak balanya. Coba kare. Magay. Meloy no galunge. Orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai. Biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite sena mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dali tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe aganasan manyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajangnya angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajangnya angkamu oko alemu. Apa makreman Arab Arab saupa kada Arab Arab ni gamisangi elena yang misangi fonna. Kan begitu karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu mademu gurui. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kenri nololongan ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad. Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya. Kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad.
Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sangge Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu Nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale puluk kompa unsur. Unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurupuna hurupuha. Ia kosuyui tanah simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad masampaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluk kemana miro? Nala tau pandite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluk Nurul Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak deku makanja isang pajanna tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko Nurul Muhammad ipancaji puluk ko matoka Nurul Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu. Insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Bura. Kelima kore umi di makraya asal alay Pak Bura. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nurul Muhammad. Saya pun dari Nurul Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi
nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka sholawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh iya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Sholat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi sholat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Sholat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store. Pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak jangan pindah-pindah. Kadang-kadang kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ka anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ka sepeda, mau ki ke kantor mak belikan ka sepeda, lewat ki ke kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ka sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda.
tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus, minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inilah similo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Jabur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang ilau ni ukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisari aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pendek ini supaya kau yang mengisi makanya disebut sapu jagat. Jadi jutaan reti akong katau baca itu doa na de na lepang kada dia dipadisangisa na ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik wija-wija koro. Fid dunya hasanah mancaji decengyo kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Ya nak tilawe usahakan ipota pancaji dece itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya wilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian ada nasa Jibril, Muhammad aterruno gang kema iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dinipanina na papiran akapi itu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa.
Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauqa nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia pada salah anak sampajak dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulunna pakasiliangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri kita tambahin nol berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya mau puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namun sisa buko nolo, taktai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai. Makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabarina takukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat. Dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajangnya pamulangi perisa. Magi tau matewe kinili kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok. Senin 1 saat kau sumbangkan di pesantren ini.
Anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah. Kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah, cicat bimu pasu, letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup. Karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak. Satu semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren, itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan, Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadai ya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamas suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih. Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau di ceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati? Nah guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mga jitomate te nakara din nasu mga jitomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu yang bahaya Pak.
harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan Guru Teki Abdul Rahman Ambodande, Kiai Asad. Saya sering sebutkan Guru Teki Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi, Pak. Guru Teki Abdul Rahman Ambodande itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku pure pak buti pure pak bayi lalu mulai saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul.
Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put tali tu kak kasih barakah pada barakah angkai telinga tu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa po. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu, tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenebang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata, apa dia ni lodongan ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tatabali Pak dongat ta. Ya kumilodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapasogi bali bolaku ku. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega syaratu ya sabustas. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareku tak dosa kuye. Iya memang kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namudu sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta 1, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu.
Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya papasempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya, dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irako otay na pipabili. Napa makada tuli upake moje mula balu enani umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik, karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kaya pagalungnya makukuha. Ang kamana ni rupan pasok pro, kamana ni rupan na. Tapi mega mati rasa, magay. Dia nagagamit lodongan. Hirang itu tolak balanya. Coba kare. Magay. Meloy no galungnya. Orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas nama buat tahu ada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasam menyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange ang kamuy oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange ang kamuy oko alemu. Apa makreman Arab nafsahu pa kada Arab Arabah ni gamisang elena yang misang ipon na.
Kan begitu, karena wafi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu gurui. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya, Kemri nololong ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad. Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya, kepala ini kan tulisan huruf mim. Dada ini huruf H. Pinggul ini huruf mim. Kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim. Dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia sampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia mato tu rahasia, ia mato Nur Muhammad, ia mato watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale puluk kompa unsur. Unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotatongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi, hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk, makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nur Muhammad. Itu juga. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan nakuange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas. Nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kumana miro nala tau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sa makalelyak.
Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan, ambil makanan itu, cium, bacakan salawat, baru atau niati, maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji, puluk ko matoka nuru Muhammad, tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yan na tunah kada alay Pak Bura kung kagagame mo Andre. Orang mau makan daging Pak, pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kore umi di makraya asal alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi sholat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua, doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Sholat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa, nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapur hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat na dia pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik.
berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki ke kantor mak ada di sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade po lapor inalas similo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru terkait Jabur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang ilau nyokor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu, makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisaribi aja mu palaba ilok bana pak de pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pinde ini supaya kau yang mengisi, makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katok baca tu doa na de na lepang kada dia di padisagisan na ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar de disani. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik dijabri jokor. Fid dunya hasanah mancaji decengyo kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yona tilawe usahakan ipota pancaji dece itu kesurumunri. Wa kina asabanar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad, aterruno, gang kemaiya iya. Maka dia minta Jibril, dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na ceneri. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia terjamai masalah sah, tapi dia pada salah anak ko sampaja dia terjamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker pasti batal sholatnya. Coba, iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulunna pakasiwengi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin Allah berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya.
Makanya puasa nolo, masaka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, taktai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajang pamulangi peresa magi tau matewe keneli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin satu sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah. Kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijat bingung pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak, kalau ada mengatakan tidak sampai, ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamat surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu.
Makanya saya selalu bilang, Pak, biasa kalau di ceramah, kung kana tamita pertama ko pesantren pak kepala korang, tanya dulu gurunya. Maka na mga jito matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya, jelas itu Pak. Maka na magi Pak Ustaz, masa ginabaca korako mati. Naguru na makada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Makanya udah nanti mengaji. Jamnya memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga anda tanay bawah nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mga jitomate te nakrade nasu mga jitomate aja memang nah kan begitu kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan itu tinggi Pak? Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak.
Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai pak buti purai pak bayi ni, lalu mula saya aja mulai ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put talito ka kasih baraka pada baraka angkai telinga itu pandritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa kau. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, bayineku, otoku, daratku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku ku. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Itu malaikat Pak, ikalah siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareko tak dosa kuye. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh, itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu.
Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namudu sabu mirope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2000, setiap subuh 2000. Yang penting rutin 1000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok kuma sumbang. Ya, kalau dia sumbang makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya, Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan, misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu, Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko otak, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya bapak semkodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay nampi Pak Miri. Napa maka dato liupake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni gare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasompro, kemana ni rupan. Tapi mega mati rasa magai.
Di nagagang minlodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kere. Magay. Meloy no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai. Biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite senama buat tahu kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang menyanyi mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsau pa kada Arab Arabah ni gamisangi elena yang misangi punna kan begitu karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu mademu guriwi kan ada di situ semua itu dia ambil dalil. Coba kita lihat Pak, salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya kenri nololongan ngero begini. Iero sampajange Ahmad, iero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia mato Nurul Muhammad, ia mato watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale puluk kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanay mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurupuna hurupu ha. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81.
Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan na puange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tetuman. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kumana miro, nala tau pandite dia bahas itu. Ina tu makada dega ga sewa dena puluh kunuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad dega sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kedeku makanja isang pajanna tawe na makanja sikirina de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu. Insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papuncobi bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kasih umi di makraya asal alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Yana tu nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi sholat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua, doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Sholat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa, nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istiharah.
Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kadang kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqamah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqamah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inalah simillah." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqiyur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang ilau ni ukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisari aja mu palaba ilok bana. Pak de pagai sana tu. Napa kosong aku puang Allah Taala
doa pendek ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut sapu jagat. Jadi jutaan reti akong katak baca itu doa nadena lepang kada dia diperisengisa nai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilauni wija-wija kor. Fid dunya hasanah mancaji deceng kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji DC itu kesurumunri wakina asa benar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya wilau ini. Jadi si dimilau aja na dua isi di situ Pak. Itu kuncinya, makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterun gang kema iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauqa nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauqa nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu.
Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulun napa kasiliangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukan sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya mau puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajangnya pamulangi perisa magi tau matewe kenelin kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, semen 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijan mimu pasu letuk kamal inu mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar.
pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komik kita masuk surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, belum tentu. Makanya saya selalu bilang, Pak, biasa kalau diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang ko mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayoli mengaji tomate te nakara din nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu yang bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Kan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ.
Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai pak buti purai pak bayi ni, lalu mula saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putali itu kak kasih barakah pada barakah angkai telingnya tu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa kau. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata, apa dia lodongan ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, daratku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat tak. Ya kumilau dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat tak. Tapa sogi bali bolaku ku. Kenapa? Resepnya itu ada.
Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat, Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareku tak dosa kuye. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh, itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak doakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namudi, namega, namudu sabu mirope, yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya, kalau dia tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu, dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi ki, karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Nah, makanya doakan, misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi alipa mulammu, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya bapa sempodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya, dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irak ko otay na pipamili. Napa makada tuli upake moje mula balu enani umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu.
Jadi aku makan macera bola, macera wetang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai Islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul, Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasopro, kamana ni rupan. Tapi mega mati rasa magay di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare magay meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite sena mambo atau ada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasab menyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajangnya angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajangnya angkamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsau pakada Arab Arabah niga misangi elena yang misangi funna kan begitu karena wafi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu gurui kan ada di situ semua itu dia ambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya Kemri nalolongan ngero begini. Yero sampajange Ahmad, yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sangge Ahmad, ia mato tu rahasia, ia mato Nurul Muhammad, ia mato watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah.
api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya ya tua takale pulok kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurupuna hurupuha. Ia kosuyui tanah. Simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi ya tu watak kalemu pulukumati Ahmad. Yana tu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nur Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih, saya ambil tangan ini kan ada garis tangan Pak, ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah, ini angka 1, di sebelah ini angka 8 juga angka 1, dan 18, 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tunakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad mas sempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kemana miro, nala atau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh konuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tadi aku Muhammad degaga sewa-sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kedeku makanja isang pajanna tawe na makanja sikirina de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tunah kada alay Pak Bura kung kagagame muandre. Orang mau makan daging Pak pakai itu. Insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kore umi di makraya asalnya alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacaan ni salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak. Iya tuh sampajangnya
bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi sholat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Sholat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kadang kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Sini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat na dia pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepedaku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade po lapor inalah similo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat.
Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya, itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru terkait Jabur Rahman Amodale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina, mega tahu maaf lah, tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan nalinu macinang ilau nyukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu, makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan nalinu macinang, minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pende ini supaya kau yang mengisi, makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katau baca tu doa na de na lepang kada dia di padisangisan na ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah, dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik wijawijokor. Fid dunya hasanah mancaji deceng kolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan hipota pancaji dece itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya wilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterruno gang kemaiya iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatannya. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dinipanina na papiran akapi itu na canerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin.
Tapi banyak orang pahami anta nurun fauqa nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajala loki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah anak ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus. As-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulunna pakasiliangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukan sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya kupak buka berarti kan dinilai. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukka manang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat. Dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi peressa magi tau matewe kenele kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah. Kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah, cijat bimu pasu, letuk kamal inu mululungan manteru.
Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu ketau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup. Karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak. Satu saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren, itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan, Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamat surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih. Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji itu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati? Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Jadi memang tak pertama, kecuali cek yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Dan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana temaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mengaji tomate te nakara nasu mengaji tomate aja memang kan begitu. Kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat, hafal ini jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita.
yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro, kemudian ada yang dari Aceh, tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba, masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad, saya sering sebutkan Guru Kiai Abdul Main Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan itu tinggi, Pak? Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ, karena dia sudah wali. Adakah mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali ini datangi, adik-adik Ansor, adik-adik Resbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai Pak Buti purai Pak Bay ini, lalu mula saya aja mau, ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Potaletuka kasih baraka pada baraka angkai telinga itu pandritai. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat.
Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa kok. Ibu mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata, apa dini lodongan. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilo dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka nawasa mega siratu ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tado sabu ya. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namudu sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya, kalau dia tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan, misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ia ro ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pengali pamulang.
titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya bapa sempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya, dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay nampi Pak Miri. Napa maka dato liupake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasong pro, ang kamana ni rupan na. Tapi mega mati lasa magay di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare magay meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas na mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dali tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe aganasan manyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajangnya ang kamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajangnya ang kamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsu pa kada Arab Arab ni gamisangi elena yang misangi punna. Kan begitu, karena wafi ampusi kumapalatu basirun alaimu mademu guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ.
Yang jelasnya, Kenri nololongan ngero begini. Yero sampajange Ahmad, yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya, kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale puluk kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi. Hurufuna hurufu H. Ya kosuyui tanah. Simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi ya tu watak kalemu pulukumati Ahmad. Ya tu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. 18, 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu. Ahmad mas sempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas. Nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluk kumana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Ina tu makada dega ga sewa dena puluk nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tadi aku Muhammad degaga sewa-sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajanna tawe na makanja sikirina de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan. Kalau kau mau makan, ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti. Maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji, puluk ko matoka nuru Muhammad. Tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu. Insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya.
mi bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alai Pak Murah. Terima kore umi di makraya asal alai Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ina tuh nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua, doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa, nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapur hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor ya. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ka anak tak tahu hari Senin minta sepeda,
hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun mak belikan ke sepeda, mungkin ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ke kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijabah karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Beliau lapor inalah sibillah." Aja bawa. Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqiyur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapalai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang ilau nyokor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa tinde ini supaya kau yang mengisi makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katak baca tu doa na de na lepang kada dia dipadisang-isa na yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar de disangin. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik wijabijokor. Fid dunya hasanah mancaji deceng yokolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yona tilawe usahakan ipota pancaji deceng itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagisay ka api neraka gara-gara ya wilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ke-7 itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterruno dan kemaiya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan.
Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ko iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah ko sampaja dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulun napak kasiliangnya. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur, tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji.
tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perissa, magi tau matewe keneli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat, yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah, ada uangmu masuk ke pondok, Senin satu saat kau sumbangkan di pesantren ini. Anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cicat minggu pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren, itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadai ya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamas surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kanak tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya, jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati? Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu.
Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Jamnya memang tak pertama, kecuali cek yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya, Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mengaji tomate te nakara din nasu mengaji tomate jamnya memang kan begitu. Kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat, hafal ini, jangan. Kalau akidahnya keliru itu bahaya, Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis. Tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya. Untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak. Saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan itu? Tinggi, Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai Pak Buti, purai Pak Bayi ini, lalu mula saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat,
Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opung nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putali itu kak kasih barakah pada barakah angkai telingnya tu pandita. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa kau. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako kanjana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, bayineku, otoku, daratku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat tak. Ya kumilodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat tak. Tapa sogi bali bolaku ku. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dewasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona, nareko tak dosa kuye. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh, itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namodo sa bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat.
Ya, kamakom itu malaikat. Ya minilodok ko masumbang. Ya, kalau dia tak sumbang, maka malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta enggak. Rugi karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ya ro ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya bapa sempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko otay nampi Pak Bili. Napa maka datoli upake moje mula balu enade umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita nih kare pagalungnya makokoy. Ang kemana nih rupanya pasopro, kemana nih rupanya. Tapi mega mati rasa magai di nagagamil lodongan. Kirang itu tolak balanya. Coba kere magai meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite sena mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasam menyanya mana to sugi.
hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsau pakada Arab Arabah niga misangi elena yang misangi funna kan begitu karena wafi ampusi kumapalatu basirun alemu mademu gurui kan ada di situ semua itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya Kenri nalolongan ngero begini, Yero sampajange Ahmad, Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sange Ahmad, ia mato tu rahasia, ia mato Nurul Muhammad, ia mato watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale pulok kompa unsur. Unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18, 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tunakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad mas sempaja Muhammad tatungan.
Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nggak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kemana miro, nala atau pandita dia bahas itu. Ina tu makada dega ga sewa dena puluh konuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ina tu nak kedeku makanja isang pajanna tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tunah kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kore umi di makraya asal alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak, jangan pindah-pindah.
Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asos ini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabu 240 yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade po lapor inalah similo." Aja bawa. Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sepujagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sepujagat. Kenapa dikatakan sepujagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru terkait Jabur Rahman Amodale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang ilau nyukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disebut-sebut jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pende ini supaya kau yang mengisi makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katak baca tu doa na de na lepang kada dia dipadisagisa na ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik wijabija kor. Fid dunya hasanah mancaji decengyo kolino ko.
wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota panceji edece itu kesurumunri. Wa kina asabanar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian ada nasa Jibril, Muhammad aterruno gang kema iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatannya. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na ceneri. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ko iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah na ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulunna pakasiwirni. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol.
Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya kupak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku masam pajak kok cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ke tambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukka manang itu menciri-ciri. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perissa magi tau matewe kenyeli kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, Senin 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cicat limu pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar,
dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamat surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, dia selalu diceramah, kong kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji itu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali ceki yang ngaji yang ko mati, tak pertama nih. Kan itu kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutan na tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mga jitomate te nakara din nasu mga jitomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis. Tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan
mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali ini datangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai Pak Buti purai Pak Bay ini aja lalu mula saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putalito ka kasih baraka pada baraka angkai telingi itu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa kau. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenabang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga. Karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya. Anakku, bayineku, otoku, darahku. Ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus. Saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Itu malaikat ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan.
Setiap sudah terima gaji, langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos. Rugi Ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega siratu esa Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko talo sabuye. Iya memang kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namudu bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya, kalau dia tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi Ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ya ro ala pangalipa mulangi reko otak. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya bapak sempodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay nampi Pak Miri. Napa maka dato liupake moje mula balu enade umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat, mengislamkan adat. Macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca dong.
Dia doakan keselamatan, kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik, karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan itu tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasompro, ang kamana ni rupan na. Tapi mega mati rasa, magay. Dia nagagamil lodongan. Hirang itu tolak balanya. Coba kare. Magay. Meloy no galunge. Orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite senama buat atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe aganasan menyanyi mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajangnya angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajangnya angkamu oko alemu. Apa makreman Arab nafsau pakada Arab Arabah niga misangi elena yang misangi punna kan begitu karena wapi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu guriwi kan ada di situ semua itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya Kemri nololongan ngero begini. Yero sampajange Ahmad, yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu Nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya itu watakale pulok kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotatongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi hurupuna hurupu ha. Ia kosuyui tanah
simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau dudu itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi itu watak kalemu pulukumati Ahmad. Itu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurun Muhammad. Itu dia. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kumana miro, nala tau pandite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh kunuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo Andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Bura. Kelima kore umi di makraya alay Pak Bura. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya tentu nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunnah musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis.
Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store. Pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapor hari Kamis. Padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Asosini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Makanya malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabu 240 yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ka anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mungkin ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bede lapor inalah simillo." Aja bawa. Selesai. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Rahman Amudale.
Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan linu macinang ilau ni ukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengaganna lino macina minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana. Pade pagaisan na to. Napakosong ako po ng Allah Ta'ala. Doa tende ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katak baca tu doa na dia na lepang kada dia di pedisangisa na ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik wijawijokor. Fid dunya hasanah mancaji deceng yokolino ko. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji DC itu kesurumunri wakina asa bandar aja pota pagisay ka api neraka gara-gara ya bilau ini. Jadi si dimilau aja na dua isi di situ Pak. Itu kuncinya makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterun gang kema iya. Maka dia Nabi Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sebelum sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatan. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na ceneri. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Bersanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur, itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai.
masalah sah, tapi dia pada salah ko sampaja dia terjamu. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main joker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main joker, pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangnya ulun napak kasiliangnya. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangnya pak bukan sini na decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alina minas sabari na takukama nang itu mencide-cide. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angka lalang nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajangnya pamulangi perisa. Magi tau matewe kenili kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, semen 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cicat minggu pasu letuk kamal ini mululungan materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup, kitab catatan amal tidak tertutup.
Karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kanak tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji yang ko mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga no anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mengaji tomate te nakara din nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU. Kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu yang bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebut
Saya sering sebutkan guru Kiai Jabrul Main Yusuf Kalisi Dendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi Pak. Guru Kiai Jabrul Rahman Amodal itu sudah di puncak kewalian. Benderanya guru Saada itu sudah di walia. Kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ. Karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh si Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Les Bumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku mupurai Pak Buti, purai Pak Bayi ni, lalu mula saya aja mulai ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opung nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Putali itu kak kasih barakah pada barakah angkai telingnya tu pandritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nih teman cantik bolan, agak biasa kau. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata. Apa dia ni lodongan ni? Iya.
Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan, anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapasogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa kuye. Iya memang kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namude, namega, namude sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya, kalau dia tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan, misalnya mudah-mudahan. Tapi resolusi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu. Pak, dia balu, ia roh ala pangalipa mulangi reko otak, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimaksud mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Buang tapancaji wiya papa sempodale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irako otay na pipabili. Napa makada tuli upake moje mula balu enani umadeceng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak.
Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat, mengislamkan adat. Macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul, Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipui mama baca dong. Dia doakan keselamatan, kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik, karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makukuha. Ang kamana ni rupan pasopro, kamana ni rupan. Tapi mega mati rasa, magay. Dia nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare. Magay. Meloy no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai. Biasa to kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komite sena mambo atau kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanya mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange ang kamuy oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange ang kamuy oko alemu. Apa makreman Arab nafsau pa kada Arab ni gamisangi elena yang misangi punna. Kan begitu, karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu made mu gurui. Kan ada di situ semua. Itu dia ambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nurun Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kenri nalolongan ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad. Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya. Kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa?
berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal, makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata. Apa ia sange Ahmad, ia matotu rahasia, ia matotu Nurul Muhammad, ia matotu watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale puluk kompa unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanah mabolong. Ia kotak tongi sifat na apie alipu ilambana. Ia korokoi sifat na anginge maridi, hurufuna hurufu H. Ia kosuyui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk, makanya Ahmad. Jadi ya tu watak kalemu pulukumati Ahmad. Yana tu nakdali kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Itu dulu. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tetungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya jadi kan itu yang diambil. Puluh kumana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluh Nurul Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanda aku Muhammad dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak kade ko makanja isang pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangeti maka da puluk ko Nurul Muhammad ipancaji puluk ko matoka Nurul Muhammad tama ko wasi di manciji Pak Bura. Yana tu nak kada alay Pak Bura kung kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Papunco bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alay Pak Murah. Terima kore umi di makraya asal alay Pak Murah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nurul Muhammad. Saya pun dari Nurul Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacaan di salawat Nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau?
Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka sholawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang, ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak. Ia tuh sampajane bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store. Pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat terapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kadang kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Aso sini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka ni malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud wa arba'ina yauman baniya. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kung ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, lewat ki boleh kantor mak ada di ke sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijawab karena cara kita berdoa yang beda.
tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus, minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade po lapor inalah similo." Aja bawa. Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Jagur Rahman Amudale. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapelai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang ilau nyukur. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalinu macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisaribi aja mu palaba ilok bana pade pagaisan na to napakosong ako po ng Allah Ta'ala doa pendek ini supaya kau yang mengisi makanya disebut-sebut jagat. Jadi jutaan reti akong katau baca tu doa na de na lepang kada dia dipadisagisa na ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sini. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilaunik bijabija kor. Fid dunya hasanah mancaji deceng kolino po. Wa fil akhirati hasanah. Ya nak tilawe usahakan ipota pancaji dece itu kesurumunri. Wa qina azabannar aja pota pagesai ka api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi si dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian ada nasa Jibril, Muhammad aterruno gang kemaiya iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatannya. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dinipanina na papiran tapi itu na canerilino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa.
Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Itu maksud. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauqa nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauqa nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya rolengnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia na pada salah anak ko sampajan dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker, pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah. Yaitu sampajangnya ulunna pakasiliannya. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangnya pak bukana sinina decengnya. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, sakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawa enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi, kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nol berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang. Kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo. Nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namun sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai. Makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabari natakukama nang itu menciri-ciri. Jadi makanya pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur. Tapi orang di kubur mau kembali ke dunia. Dikene angkalalan nai parewa lokolino. Dia tidak mau pulang sholat. Dia tidak mau pulang haji. Tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak. Wasa sampajange pamulangi perisa. Magi tau matewe kenili kesempatan rewa. Kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas. Sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat. Kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok. Senin 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini.
Anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah, cijat limu pasu, letuk kamal ini mululungan manteru. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup. Karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak. Satu saat Senin saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa je? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan, Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emang kadai ya paling banyak pahalaku, tidak. Yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komiki tamat surga gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak kena yang nak kepala Quran nanti selama nih. Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, dia selalu diceramah. Kung kana tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran nih, tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji itu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya. Jelas itu Pak. Maka dah mari Pak Ustaz, masa kita baca Quran ko mati. Nah guru nama maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji itu mana ngaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Jadi memang tak pertama, kecuali cek yang ngaji yang kau mati, tak pertama nih. Kan itu kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga nun anda tanay bawan nih. Pembina na makarawan di mo gayuli mengaji tomate te nakara din nasu mengaji tomate aja memang nah. Kan begitu kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu yang bahaya Pak.
Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan, kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai Asad. Saya sering sebutkan Guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi, Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya, kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Adakah mengatakan wah tidak ada ulama yang dijamin selamat? Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali didatangi, adik-adik Ansor, adik-adik Resbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami aku purai Pak Buti purai Pak Bayi ini, lalu mula saya aja ini yang bahaya. Kan biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, datang malam Jumat jam 12 malam ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta meki doa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul.
Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put talito ka kasih barakah pada barakah angkai telinga itu pandita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa kau. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu, tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kenbang anakku. Mega tau madecing anak-anak apa na bata, apa dini lodongan. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan. Anak-anak dan keturunanku, makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya kumilaw dongi sogi na de tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapasogi bali bolaku ko. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Eva ikala siap penajaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang, saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh, tunggu dulu bos. Rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega siratu ya sa Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko talo sa kuya. Iya memang, kita menang angka, tapi kita kalah doa. Maksudnya, Nabi katakan, kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah, tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1, malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang, ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namudu sa bumi rope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Ya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodok koma sumbang. Ya kode tak sumbang, makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta 1, enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu.
Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama, angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pamulang, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya papasempo dale patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya, dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay napi Pak Bili. Napa maka dato liupake moje mula balu enani umadeseng. Salah-salah nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro. Dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera watang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu selamatan. Yuli nipui mama baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan tolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Kita ni kare pagalungnya makokoy. Ang kamana ni rupan pasopro, ang kamana ni rupan. Tapi mega mati rasa magai di nagagamil lodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kare magai meloy no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas nama buat tahu agak mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang menyanyi mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa itu sampajange ang kamuy o alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia itu sampajange ang kamuy o alemu. Apa makreman Arab nafsahu pakada Arab Arabah. Niga misangi elena yang misangi punna. Kan
begitu? Karena wafi ampusikum apalatu basirun alaimu mademu gurui. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya. Kemri nololongan ngero. Begini. Yero sampajange Ahmad. Yero mas sampajange Muhammad. Maksudnya. Kepala ini kan tulisan. Huruf mim. Dada ini huruf H. Pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal.